Rangkuman komprehensif dan analisis mendalam, Standar Audit 570, Revisi 2021, Kelangsungan Usaha. Judul Standar dan Nomor. Judul lengkap standar ini adalah Standar Audit, SA, 570, Revisi 2021, Kelangsungan Usaha. Standar ini telah disetujui oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik (YAPD) pada 13 Juli 2021 dan berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022. Penyebutan Revisi 2021 menandakan bahwa standar ini telah diperbarui untuk selaras dengan praktik internasional terkini, ISA 570, Reviset, dan merespons perubahan dalam lingkungan bisnis yang semakin dinamis. Judul, Kelangsungan Usaha, atau Going Concern sendiri secara fundamental mengarahkan fokus audit pada aspek yang berorientasi ke masa depan, forward looking. Hal ini secara inheren berbeda dari sebagian besar area audit lain yang berfokus pada verifikasi transaksi dan saldo historis. Kondisi ini menempatkan auditor dalam posisi yang menantang, yaitu mengevaluasi pertimbangan dan asumsi manajemen mengenai masa depan yang penuh dengan ketidakpastian. Bukti audit dalam area ini seringkali kurang bersifat konklusif dan lebih bersifat persuasif, sehingga menuntut tingkat skeptisisme dan pertimbangan profesional yang lebih tinggi dari auditor. Tujuan utama standar, ZW. Tujuan fundamental dari SA 570 adalah untuk memberikan kerangka kerja yang jelas bagi auditor dalam menangani salah satu asumsi paling mendasar dalam pelaporan keuangan. Berdasarkan paragraf 9 standar ini, tujuan auditor dirumuskan dalam 3 pilar utama. Untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat mengenai ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Untuk menyimpulkan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Untuk melaporkan berdasarkan SA ini, yang berarti menentukan implikasi yang tepat terhadap laporan auditor. Secara esensial, standar ini menjawab pertanyaan, mengapa auditor harus secara spesifik mengaudit kelangsungan usaha? Jawabannya terletak pada perlindungan terhadap pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun dengan asumsi kelangsungan usaha, di mana aset dinilai berdasarkan kemampuannya menghasilkan kas di masa depan, bukan nilai likuidasi, akan sangat menyesatkan jika asumsi tersebut ternyata tidak valid. Oleh karena itu, tujuan standar ini melampaui sekadar memberikan opini, wajar, atau tidak wajar. Pilar kedua, yaitu menyimpulkan adanya ketidakpastian material, adalah jantung dari SA 570. Ini adalah mekanisme formal bagi auditor untuk berkomunikasi dengan investor, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya, dengan pesan, perhatian, terdapat risiko signifikan terkait kelangsungan hidup entitas ini yang perlu Anda pertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, keberhasilan penerapan SA 570 tidak diukur dari kemampuan auditor memprediksi kebangkrutan, melainkan dari kemampuannya memastikan bahwa semua risiko signifikan yang relevan telah diidentifikasi, dievaluasi, dan dikomunikasikan secara transparan. Ruang lingkup. Ruang lingkup SA 570 bersifat universal dan fundamental. Paragraf 1 menyatakan bahwa standar ini mengatur tanggung jawab auditor dalam audit atas laporan keuangan yang berkaitan dengan kelangsungan usaha dan implikasinya terhadap laporan auditor. Ini berarti standar ini berlaku untuk setiap audit atas laporan keuangan bertujuan umum, tanpa memandang ukuran, industri, atau status profitabilitas entitas. Tidak ada pengecualian untuk entitas kecil, organisasi nirlaba, maupun entitas sektor publik, meskipun skala dan sifat prosedur audit dapat disesuaikan.
Relevansi universal ini didasarkan pada fakta bahwa asumsi kelangsungan usaha merupakan prinsip dasar bagi sebagian besar kerangka pelaporan keuangan yang diakui, termasuk pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) di Indonesia. Penerapan ruang lingkup yang universal ini secara implisit menegaskan bahwa risiko kelangsungan usaha adalah risiko bisnis yang melekat, inherent, pada setiap entitas. Standar ini tidak mencaratkan auditor untuk menerapkan prosedur hanya ketika tanda-tanda masalah sudah terlihat jelas. Sebaliknya, paragraf 10 mengharuskan auditor untuk selalu mempertimbangkan isu kelangsungan usaha sebagai bagian dari prosedur penilaian risiko awal pada setiap perikatan audit. Ini menggeser evaluasi kelangsungan usaha dari sekadar prosedur akhir audit menjadi bagian integral dari perencanaan dan pelaksanaan audit sejak awal, yang terhubung erat dengan pemahaman auditor atas entitas dan lingkungannya sebagaimana diatur dalam SA315. Definisi kunci. Untuk menerapkan standar ini secara konsisten, pemahaman mendalam atas dua definisi kunci berikut adalah mutlak diperlukan. Basis akuntansi kelangsungan usaha, ini adalah asumsi dasar bahwa entitas akan melanjutkan operasinya untuk masa depan yang dapat diprediksi. Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi ini, kecuali jika manajemen berniat melikuidasi entitas, menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif realistis selain melakukannya. Ketika basis ini digunakan secara tepat, aset dan liabilitas dicatat dengan dasar bahwa entitas akan mampu merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan bisnis normal. Definisi ini adalah hipotesis yang sedang diuji oleh auditor. Ketidakpastian material, paragraf 18 mendefinisikan ini sebagai suatu kondisi di mana signifikansi dampak potensial dari suatu peristiwa atau kondisi, beserta kemungkinan terjadinya, adalah sedemikian rupa sehingga, menurut pertimbangan auditor, pengungkapan yang tepat atas sifat dan implikasi ketidakpastian tersebut diperlukan agar laporan keuangan tidak menyesatkan. Ini adalah ambang batas, threshold, yang menentukan kapan suatu masalah kelangsungan usaha menjadi cukup signifikan untuk dilaporkan secara eksplisit dalam laporan auditor. Penting untuk membedakan antara keraguan signifikan yang menjadi pemicu bagi auditor untuk melakukan prosedur audit tambahan, dengan ketidakpastian material yang merupakan kesimpulan akhir auditor setelah melakukan prosedur tambahan dan memengaruhi pelaporan. Definisi ketidakpastian material sangat bergantung pada pertimbangan profesional auditor, tidak ada formula matematis untuk menentukannya. Ini adalah evaluasi kualitatif dan kuantitatif atas kombinasi besarnya dampak dan kemungkinan terjadi. Auditor harus mendokumentasikan dengan cermat dasar pertimbangannya dalam menyimpulkan ada atau tidaknya suatu ketidakpastian material, karena dokumentasi ini menjadi krusial jika kelangsungan usaha entitas dipertanyakan di kemudian hari. Prinsip dan konsep fundamental. Penerapan SA 570 didasarkan pada beberapa prinsip dan konsep inti yang membentuk pola pikir auditor. Pemisahan tanggung jawab yang jelas, standar ini menggarisbawahi perbedaan peran antara manajemen dan auditor. Manajemen bertanggung jawab untuk membuat penilaian atas kemampuan entitas mempertahankan kelangsungan usahanya. Sebaliknya, tanggung jawab auditor adalah untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat dan mengevaluasi secara kritis penilaian yang dibuat oleh manajemen tersebut. Auditor bukanlah penjamin kelangsungan usaha entitas. Skeptisisme profesional, paragraf 11 secara eksplisit mengharuskan auditor untuk tetap waspada selama pelaksanaan audit terhadap bukti audit atas peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan, bahkan jika manajemen pada awalnya tidak mengidentifikasi adanya masalah. Ini berarti auditor tidak boleh hanya menerima pernyataan optimistis manajemen, tetapi harus secara proaktif mencari bukti yang dapat menguatkan maupun menyanggah pernyataan tersebut. Pertimbangan profesional, konsep ini meresap di seluruh standar,
mulai dari evaluasi kewajaran asumsi yang digunakan manajemen dalam proyeksi arus kas, kelayakan rencana mitigasi yang diusulkan, hingga kesimpulan akhir mengenai keberadaan ketidakpastian material. Prinsip-prinsip ini seringkali menciptakan ketegangan yang sehat dan profesional antara auditor dan manajemen. Manajemen, secara alami, memiliki kecenderungan untuk menyajikan gambaran yang optimistis demi menjaga kepercayaan pemangku kepentingan. Di sisi lain, auditor diwajibkan oleh standar untuk secara aktif menantang optimisme tersebut. Oleh karena itu, auditor yang efektif tidak hanya memerlukan keahlian teknis audit, tetapi juga keterampilan komunikasi yang kuat untuk dapat melakukan diskusi yang sulit dengan manajemen tingkat atas dan mempertahankan independensi serta objektivitasnya. Ketentuan utama, persyaratan wajib Z, What, and How. SA 570 menyediakan peta jalan prosedural yang jelas bagi auditor. Berikut adalah rincian ketentuan utama yang wajib dipatuhi, dari tahap awal hingga pelaporan. Tahap penilaian risiko awal, paragraf Oktober 11. Identifikasi risiko, saat melaksanakan prosedur penilaian risiko sesuai SA 315, auditor harus mempertimbangkan apakah terdapat peristiwa atau kondisi yang dapat menimbulkan keraguan signifikan atas kelangsungan usaha. Diskusi awal, auditor harus mendiskusikan dengan manajemen apakah mereka telah melakukan penilaian awal. Jika sudah, auditor mendiskusikan hasilnya dan rencana manajemen. Jika belum, auditor menanyakan dasar penggunaan asumsi kelangsungan usaha. Kewaspadaan berkelanjutan, auditor harus tetap waspada sepanjang audit terhadap bukti-bukti baru yang mungkin muncul. Tahap evaluasi penilaian manajemen, paragraf Desember 14. Evaluasi penilaian, auditor harus mengevaluasi penilaian kelangsungan usaha yang dibuat oleh manajemen. Cakupan periode, auditor harus memastikan periode penilaian mencakup setidaknya 12 bulan dari tanggal laporan keuangan. Jika periode yang dinilai manajemen lebih pendek, auditor harus meminta manajemen untuk memperpanjang periode penilaiannya. Kelengkapan informasi, auditor harus mempertimbangkan apakah penilaian manajemen telah mencakup semua informasi relevan yang diketahui auditor dari pelaksanaan audit. Mempertimbangkan periode setelah penilaian, paragraf 15. Auditor harus meminta keterangan kepada manajemen mengenai pengetahuan mereka tentang peristiwa atau kondisi yang terjadi setelah periode penilaian mereka yang dapat menimbulkan keraguan signifikan. Tahap investigasi mendalam, prosedur audit tambahan paragraf 16. Titik ini merupakan eskalasi kritis. Jika peristiwa atau kondisi pemicu keraguan teridentifikasi, auditor harus melaksanakan prosedur audit tambahan untuk menentukan ada atau tidaknya ketidakpastian material. Prosedur ini harus mencakup meminta manajemen melakukan penilaian jika sebelumnya belum dilakukan. Mengevaluasi rencana tindakan manajemen di masa depan, termasuk kelayakan dan kemungkinan keberhasilannya. Jika perakiraan arus kas menjadi faktor kunci, auditor harus mengevaluasi keandalan data yang mendasarinya dan kewajaran asumsi-asumsi yang digunakan. Mempertimbangkan informasi tambahan yang tersedia sejak tanggal penilaian manajemen. Meminta representasi tertulis dari manajemen dan, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, TCWG, mengenai rencana tindakan mereka. Tahap kesimpulan dan pelaporan, paragraf 1724. Kesimpulan atas basis akuntansi, auditor harus menyimpulkan apakah penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha sudah tepat. Kesimpulan atas ketidakpastian material, berdasarkan bukti yang diperoleh, auditor harus menyimpulkan apakah terdapat ketidakpastian material. Implikasi pelaporan, berdasarkan kesimpulan tersebut, auditor menentukan dampak pada laporan auditor. Basis tidak tepat, menyatakan opini tidak wajar. Basis tepat, ada ketidakpastian material, pengungkapan memadai, menyatakan opini tanpa modifikasian dan menambahkan paragraf terpisah berjudul,
Ketidakpastian material yang terkait dengan kelangsungan usaha, untuk menarik perhatian pada pengungkapan di catatan atas laporan keuangan. Basis tepat, ada ketidakpastian material, pengungkapan tidak memadai, menyatakan opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak wajar, sesuai 1705. Tahap komunikasi, paragraf 25-26. Komunikasi dengan TCWG, auditor harus mengomunikasikan peristiwa atau kondisi signifikan yang teridentifikasi kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Penyelidikan penundaan, jika terjadi penundaan signifikan dalam persetujuan laporan keuangan, auditor harus meminta keterangan alasannya dan mempertimbangkan implikasinya terhadap penilaian kelangsungan usaha. Materi penerapan dan penjelasan penting. Bagian, materi penerapan dan penjelasan lain, paragraf A1-A35, dalam standar ini berfungsi sebagai jembatan antara ketentuan formal dan praktik di dunia nyata. Bagian ini memberikan contoh, klarifikasi, dan panduan praktis yang sangat berharga. Salah satu bagian yang paling sering dirujuk adalah paragraf A3, yang menyediakan daftar contoh peristiwa atau kondisi, red flags, yang dapat memicu keraguan signifikan. Daftar ini tidak lengkap, namun memberikan titik awal yang sangat baik bagi tim audit. Untuk kemudahan penerapan, indikator-indikator ini dapat disajikan dalam format matriks praktis. Tabel 1, matriks identifikasi risiko kelangsungan usaha dan respons audit awal. Kategori risiko. Contoh indikator, red flag. Implikasi praktis prosedur audit awal yang disarankan. Keuangan. Posisi liabilitas bersih atau liabilitas lancar bersih. Analisis tren modal kerja dan kemampuan entitas untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Pinjaman dengan waktu pengembalian tetap mendekati jatuh tempo tanpa prospek realistis atas pembaruan atau pelunasan. Periksa korespondensi dengan bank kreditur. Evaluasi rencana manajemen untuk refinancing atau pelunasan. Arus kas operasi yang negatif secara historis atau dalam proyeksi. Lakukan analisis mendalam terhadap komponen arus kas. Pertanyakan asumsi dalam proyeksi arus kas. Ketidakmampuan untuk melunasi kreditur pada tanggal jatuh tempo atau mematuhi perjanjian pinjaman, kovenan. Konfirmasi langsung dengan kreditur. Analisis dampak pelanggaran kovenan, misalnya, pinjaman menjadi jatuh tempo segera. Operasi. Intensi manajemen untuk melikuidasi entitas atau menghentikan operasi. Minta representasi tertulis dan periksa risalah rapat direksi komisaris. Hilangnya manajemen kunci tanpa pengganti. Evaluasi dampak kepergian personel tersebut terhadap operasi dan strategi perusahaan. Hilangnya suatu pasar utama, pelanggan utama, waralaba, lisensi, atau pemasok utama. Analisis dampak finansial dari kehilangan tersebut. Evaluasi ketersediaan sumber atau pasar alternatif. Kesulitan tenaga kerja atau kekurangan pasokan bahan baku penting. Diskusikan dengan manajemen operasi mengenai rencana mitigasi dan dampaknya terhadap produksi dan penjualan. Lain-lain. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan permodalan atau ketentuan statutori lainnya, misalnya, untuk lembaga keuangan. Periksa laporan kepatuhan dan korespondensi dengan regulator. Perkara hukum yang dihadapi entitas yang jika berhasil dapat mengakibatkan tuntutan yang tidak mampu dipenuhi. Minta konfirmasi dan evaluasi dari penasihat hukum eksternal entitas. Perubahan dalam peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang diperkirakan akan berdampak buruk. Analisis dampak regulasi baru terhadap model bisnis dan profitabilitas entitas. Matriks ini berfungsi sebagai alat bantu kerja praktis bagi tim audit untuk secara sistematis mengidentifikasi potensi risiko dan merancang respons audit awal yang relevan, memastikan tidak ada indikator signifikan yang terlewatkan. Hubungan dengan standar audit lain. SA 570 tidak beroperasi dalam ruang hampa.
Standar ini terintegrasi secara mendalam dengan berbagai SA lain dan berfungsi sebagai hub atau switchboard yang mengarahkan auditor ke standar relevan lainnya tergantung pada temuan dan kesimpulan audit. Kegagalan dalam menerapkan SA 570 dengan benar hampir pasti akan menyebabkan ketidakpatuhan terhadap standar-standar terkait lainnya. SA 200, tujuan keseluruhan auditor independen SA 570 harus dibaca bersamaan dengan SA 200. SA 200 menekankan adanya keterbatasan inheren dalam audit, sebuah konsep yang sangat relevan untuk SA 570 karena auditor tidak dapat memprediksi masa depan secara pasti. Laporan auditor bukanlah jaminan atas kelangsungan usaha entitas. SA 315, pengidentifikasian dan penilaian risiko kesalahan penyajian material ini adalah titik awal. Paragraf 10 SA 570 secara eksplisit menghubungkan evaluasi kelangsungan usaha dengan prosedur penilaian risiko yang diatur dalam SA 315. SA 330, respons auditor terhadap risiko yang telah dinilai setelah risiko kelangsungan usaha diidentifikasi. Prosedur audit tambahan yang dilakukan di bawah paragraf 16 SA 570 merupakan bentuk konkret dari respons auditor terhadap risiko yang telah dinilai, sebagaimana diamanatkan oleh SA 330. SA 560, peristiwa kemudian SA 570 dan SA 560 saling terkait erat, terutama dalam memastikan bahwa penilaian mencakup periode yang memadai, minimal 12 bulan dari tanggal laporan keuangan, dan mempertimbangkan peristiwa yang terjadi hingga tanggal laporan auditor. SA 700, perumusan suatu opini dan pelaporan kesimpulan yang ditarik dari penerapan SA 570 menjadi input langsung yang menentukan bentuk dan isi laporan auditor di bawah SA 700 dan seri 700 lainnya. SA 701, pengomunikasian hal audit utama paragraf A1 SA 570 secara eksplisit menyatakan bahwa suatu ketidakpastian material yang terkait dengan kelangsungan usaha, secara sifatnya, merupakan hal audit utama, KAM, yang harus dikomunikasikan dalam laporan auditor untuk entitas tertentu. SA 705, modifikasi terhadap opini standar ini dirujuk secara langsung ketika auditor menyimpulkan bahwa pengungkapan mengenai ketidakpastian material tidak memadai, yang dapat berujung pada opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak wajar. SA 706, paragraf penekanan suatu hal meskipun SA 570, revisi 2021, kini memiliki paragraf spesifik untuk ketidakpastian material. SA 706 masih relevan dalam skenario lain, misalnya, ketika auditor ingin menarik perhatian pada fakta bahwa laporan keuangan disusun dengan basis likuidasi. Implikasi praktis bagi auditor. Penerjemahan bahasa formal standar ke dalam praktik audit sehari-hari memunculkan beberapa implikasi penting. Peningkatan kebutuhan dokumentasi, setiap langkah, mulai dari diskusi awal dengan manajemen, analisis proyeksi, evaluasi rencana mitigasi, hingga dasar untuk menyimpulkan ada atau tidaknya ketidakpastian material harus didokumentasikan secara rinci dan cermat. Dokumentasi yang kuat adalah pertahanan utama auditor. Kebutuhan keahlian lintas disiplin, mengevaluasi kelayakan rencana restrukturisasi atau model bisnis baru seringkali memerlukan pemahaman yang melampaui akuntansi dan audit. Ini mungkin melibatkan pemahaman tentang strategi bisnis, operasional, pemasaran, dan kondisi industri secara keseluruhan. Manajemen perikatan yang intensif, identifikasi isu kelangsungan usaha yang signifikan dapat secara drastis meningkatkan lingkup, waktu, dan biaya audit. Hal ini memerlukan komunikasi proaktif dengan klien dan TCWG mengenai penyesuaian rencana dan sumber daya audit. Tantangan komunikasi yang tinggi, auditor harus memiliki kemampuan untuk menyampaikan skeptisisme dan temuan yang berpotensi negatif kepada manajemen yang mungkin sangat optimistis. Mengomunikasikan temuan kepada TCWG secara jelas dan tepat waktu adalah kewajiban yang krusial.
Pada akhirnya, penerapan SA 570 yang efektif merupakan salah satu penentu utama kualitas audit dan reputasi kantor akuntan publik, KAP. Sejarah menunjukkan bahwa kegagalan audit yang paling disorot oleh publik dan regulator seringkali melibatkan perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan atau bangkrut tidak lama setelah menerima laporan audit dengan opini bersih tanpa adanya peringatan terkait kelangsungan usaha. Meskipun audit bukanlah jaminan, persepsi publik menempatkan auditor sebagai anjing penjaga, watchdog. Oleh karena itu, dari perspektif manajemen risiko KAP, penerapan SA 570 yang cermat, teliti, dan berani adalah investasi terbaik untuk menjaga kepercayaan publik dan menghindari litigasi serta kerusakan reputasi. Contoh sederhana, studi kasus ilustratif. Untuk mengilustrasikan alur kerja SA 570 secara praktis, pertimbangkan studi kasus berikut. Entitas, PT Retail Jaya, sebuah perusahaan retail fashion skala menengah. Tahap 1, identifikasi risiko awal. Saat melakukan penilaian risiko, tim audit mengidentifikasi beberapa red flags dari data keuangan dan operasional PT Retail Jaya yang sejalan dengan contoh di paragraf A3 SA 571. Indikator keuangan, penjualan dan laba menurun selama 3 kuartal berturut-turut, menyebabkan arus kas dari operasi menjadi negatif. Indikator operasi, perusahaan menutup beberapa toko di lokasi yang kurang strategis, potensi hilangnya pasar, dan direktur pemasaran baru saja mengundurkan diri, hilangnya manajemen kunci. Kombinasi indikator ini menimbulkan keraguan signifikan atas kemampuan PT Retail Jaya untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Tahap 2, eskalasi dan prosedur audit tambahan. Sesuai paragraf 16, auditor mengeskalasi prosedur auditnya 1. Auditor meminta dan menerima penilaian kelangsungan usaha formal dari manajemen PT Retail Jaya. Rencana mitigasi manajemen terdiri dari 3 pilar. A. Meluncurkan platform e-commerce baru untuk menjangkau pasar yang lebih luas. B. Menegosiasikan ulang biaya sewa dengan pemilik properti untuk toko yang tersisa. Dan C. Mendapatkan fasilitas pinjaman modal kerja baru dari bank. Auditor kemudian mengevaluasi kelayakan rencana ini. Untuk platform e-commerce, auditor menganalisis perakiraan arus kas yang disiapkan manajemen, secara kritis menantang asumsi tingkat konversi penjualan dan biaya akuisisi pelanggan. Auditor meminta untuk melihat korespondensi antara manajemen dengan pemilik properti dan bank untuk menilai kemajuan negosiasi. Tahap 3, kesimpulan dan pelaporan. Setelah melaksanakan prosedur tambahan, auditor menyimpulkan bahwa rencana manajemen memiliki dasar yang logis, namun keberhasilannya sangat bergantung pada faktor-faktor eksternal yang tidak pasti, penerimaan pasar terhadap platform e-commerce, keberhasilan negosiasi ulang sewa, dan yang terpenting, persetujuan pinjaman baru dari bank yang belum final. Kesimpulan auditor, penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen masih dianggap tepat karena ada rencana yang layak dan sedang diupayakan. Namun, karena keberhasilan rencana tersebut tidak dapat dipastikan dan kegagalannya akan berdampak signifikan, maka terdapat suatu ketidakpastian material. Manajemen setuju untuk mengungkapkan secara penuh situasi ini, termasuk risiko dan rencana mereka, dalam catatan atas laporan keuangan. Hasil laporan auditor, sesuai paragraf 22, auditor menerbitkan opini tanpa modifikasian. Namun, laporan auditor akan mencakup paragraf terpisah dengan judul, ketidakpastian material yang terkait dengan kelangsungan usaha. Paragraf ini akan menarik perhatian pengguna laporan keuangan pada catatan spesifik yang menjelaskan kondisi tersebut, dan menyatakan bahwa opini auditor tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal ini. Ini persis seperti yang diilustrasikan dalam lampiran 1 SA 570. Contoh ini menunjukkan bagaimana SA 570 memandu auditor melalui proses yang logis, dari identifikasi, asap, red flags, hingga investigasi,
API, prosedur tambahan, dan akhirnya melaporkan secara transparan kepada pengguna laporan keuangan mengenai risiko yang ada tanpa harus menyatakan bahwa perusahaan pasti akan gagal.